percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah, saya akan memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan ketika beribadah. Yang pertama, beribadahlah selayaknya di gereja, memakai pakaian rapi dan disarankan dalam kondisi duduk serta mengikuti arahan pemimpin pujian. Yang kedua, tidak disarankan untuk melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung serta tidak disarankan untuk makan dan minum. Yang ketiga, mengucap syukurlah sebelum beribadah, dan ikuti ibadah dari awal sampai doa berkat selesai. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Apabila video tersendat-sendat, turunkan resolusi video agar ibadah berjalan dengan lancar. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, ladies and gentlemen who are loved by God. Before worship, I will give some tips that can be done when worshiping. First, worship properly in church, wear neat clothes and be advised to sit and follow the directions of the worship leader. Secondly, it is not recommended to do other activities during worship and it is not recommended to eat and drink. Third, give thanks before worship, and follow the worship from the beginning until the prayer of blessing is complete. Make sure your internet connection is stable. If the video falters, lower the video resolution so that worship runs smoothly. That's some information that I can convey. Jesus bless you. Gimana nih kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu Kak Ambar di sekolah minggu ataupun guru-guru yang lainnya. Nah, gimana rasanya? Udah terima rapot belum? Coba sekarang Mbak Ambar tanya, adik-adik naik kelas nggak? Atau
siapa yang sudah lulus? Ya, kami Ambar, guru sekolah minggu mengucapkan selamat ya untuk adik-adik yang sudah naik kelas. Tetap semangat di dalam belajar, walaupun mungkin di rumah saja, tapi tetap harus semangat. Juga untuk adik-adik yang sudah lulus, yeay, cie-cie yang sudah lulus SD gitu kan ya. Nah, nanti adik-adik yang sudah lulus SD berarti bisa ikut di kelas youth, tidak lagi di sekolah minggu ya adik-adik, tetapi untuk adik-adik yang naik kelas tetap nanti kita ibadah sekolah minggu, baik dilayani oleh Superbook ataupun nanti kita akan dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya yang ada di Ebenezer. Ya, Kakak Ambar berharap supaya adik-adik tetap semangat di dalam belajar, tetap setia juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat mesbah keluarga bersama dengan mama papa, ibu bapak, dan juga untuk sekolah minggu online yang dilayani untuk saat ini masih dilayani oleh Superbook. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap hal yang adik-adik lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh beribadah online lagi. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi ketika fokus kita, hati kita mau tujukan kepada Tuhan, kita sama-sama percaya ada mujizat yang sama, ada urapan yang sama, ada pekerjaan Tuhan yang sama bagi saudara dan saya. Haleluya, kita akan memulai ibadah ini. Pertama-tama kita akan berdoa dulu. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena segala perbuatan Tuhan dalam hidup kami, karena segala perkara yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, buat kesehatan, buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, sampai selama-lamanya boleh kami rasakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun ibadah kami lakukan secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu ada Tuhan Yesus di setiap rumah, di setiap hati. Kau menjamah kami Tuhan, Kau menjamah ibadah kami. Urapi, pimpin Tuhan Yesus kami semua yang ambil alih, yang ambil andil Tuhan Yesus dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau yang berperkara Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, atas setiap umat-Mu yang menonton pada hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar sukacita surga boleh ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama datang ke baitnya Tuhan dengan ucapan syukur. Karena kasih setianya sampai selama-lamanya begitu besar bagi hidup kita. Haleluya. Ke dalam
kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh begitu banyak Tuhan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Begitu besar kasih yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Biar kami selalu mengingatnya Tuhan. Biar kami akan selalu menghitungnya Tuhan satu persatu. Sehingga mulut ini akan selalu memuji Engkau Tuhan. Sehingga tangan ini akan selalu terangkat kepadamu Tuhan Yesus. Sehingga kaki ini akan terus melompat memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga hati ini Tuhan Yesus selalu tertuju kepadamu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dimuliakanlah namamu Tuhan Yesus. Engkau layak terima segala pujian dan hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih.
supaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dan menjadi pelaku firman dan bertumbuh di dalamnya Tuhan Yesus. Sertai pemberitaan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah lama tidak bertemu secara langsung, tetapi syukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan walaupun hanya lewat online. Itu sebabnya kita bersyukur dalam segala perkara, dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan yang turut bekerja, dipastikan mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kita bersyukur pada kesempatan saat ini kita semakin mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah itu, apa yang dimaksud dengan menyembah itu. Sebab dalam waktu yang cukup lama kita tidak bertemu secara langsung dalam persekutuan, kita mengerti inti, esensi dari ibadah, dari menyembah itu adalah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang sebenarnya merupakan ibadah yang sejati. Kapan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Setiap hari, setiap waktu. Kapan kita beribadah? Setiap saat ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia pasti tidak khawatir, dia pasti tidak takut, dan pasti tidak menggosip juga. Itu sebabnya kita perlu mengetahui bahwa ibadah yang sejati, penyembahan yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap hari. Di tengah-tengah pandemi pada saat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan masih tetap bekerja. Sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk keluar. Eklesia artinya dipanggil dalam persekutuan untuk keluar menjadi berkat bagi setiap orang, bagi sesama kita. Jadi kehidupan kita adalah orang-orang yang terpanggil oleh kasih karunia untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Secara jasmani kita memiliki keluarga, baik itu anak, orang tua, ayah, ibu, kakek nenek, kakak adik, semua itu keluarga kita secara daging, secara sedarah, hubungan darah. Tetapi tentunya kita juga punya keluarga rohani, yaitu di mana kita bergereja lokal, di mana kita ditempatkan di satu wadah gereja, di mana persekutuan orang-orang percaya itu adalah keluarga rohani. Itu sebabnya kita akan belajar firman Tuhan mendasari persekutuan saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Dan pada kesempatan renungan saat ini kita berbicara mengenai kasih persaudaraan. Saya ulangi, erat dalam kasih persaudaraan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Kita belajar pada kesempatan saat ini di mana jemaat mula-mula mereka bersekutu bersama-sama sebagai keluarga rohani. Kalau kita memiliki keluarga jasmani, orang tua, anak-anak, kakak, adik, kakek, nenek, itu keluarga jasmani, saudara, hubungan darah. Tetapi di tengah persekutuan kita, itu merupakan keluarga rohani. Seorang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat digabungkan ke dalam sebuah keluarga rohani. Memang kita tidak ada hubungan secara jasmani, tetapi secara rohani merupakan saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Katakan bersama saya, saudara seiman. Ya, kita semua adalah saudara seiman sebagai orang percaya. Hubungan satu dengan yang lain diikat oleh kasih persaudaraan, yang contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran, yang pertama di ayat 42, yang kedua bertekun dalam pemberian di ayat 44 dan 45, dan yang ketiga bertekun dalam persekutuan ayat 46 sampai dengan 47. Kalau kita belajar dari hal yang pertama dalam kehidupan jemaat mula-mula sebagai keluarga rohani, yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran. Sebab apa yang diajarkan para rasul merupakan ajaran Yesus yang telah mereka terima lebih dahulu. Dan dengan pengajaran inilah mereka diikat menjadi satu dengan yang lain, karena berasal dari satu sumber yang sama. Jadi pengajaran itu dari satu sumber yang sama, yaitu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu berbicara mengenai kasih, dan kasih itu mempersatukan, mengikat mereka dalam kesatuan. Itu sebabnya kita sebagai keluarga rohani, kalau kita bertekun dalam pengajaran, maka firman Tuhan isinya yang adalah kasih. Sebab Allah itu kasih adanya, maka kasih itu akan mempersatukan kita sebagai keluarga rohani. Tidak pandang usia, tidak pandang status pendidikan, jenjang pendidikan, tetapi kasih Tuhan yang mempersatukan. Itu sebabnya bertekun dalam pengajaran itu penting, karena kita diikat dalam pengajaran yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan di dalam terang Roh Kudus. Kita tekun belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita bersama-sama bertumbuh secara rohani. Ketekunan untuk belajar firman Tuhan itu keputusan kita, dan pertumbuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang menerangi firman Tuhan, yang membuat kita memahami dan mengerti apa yang dimaksud firman pengajaran itu, lalu kita bersama-sama melakukannya, sehingga kehidupan iman kita bertumbuh. Yang menjadi pertanyaan pada kesempatan ini, apakah hari-hari ini kita bertumbuh dalam iman? Apa yang hari-hari ini kita tekuni? Apa yang banyak kita dengar hari-hari ini? Sebab firman Tuhan berkata bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita bertekun dalam pengajaran sumber yang sama, yaitu Alkitab, firman Tuhan, kita pasti bertumbuh secara rohani. Iman kita bertumbuh, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan keraguan-raguan kita, kecemasan kita, dan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita menyadari ketekunan dalam pengajaran itu penting. Bapak Ibu Saudara, secara rohani kita menjadi keluarga, satu keluarga di dalam wadah khususnya GBI Ebenezer. Kita mengerti bahwa kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, sebelumnya yang kedua, bertekun dalam pemberian. Kalau di dalam ayat yang ke-44 dan 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini tidak mudah. Eratnya kasih persaudaraan dalam jemaat mula-mula juga dinyatakan dalam hal kepemilikan.
Mereka tidak diikat oleh sifat pelit dan tidak mau berbagi. Sebaliknya mereka bermurah hati untuk saling berbagi. Jadi jemaat mula-mula mengajarkan kepada kita untuk tetap bersatu, dan milik mereka itu milik bersama. Jadi di antara mereka tidak ada yang pelit. Iya, karena orang yang di dalam Tuhan itu pasti murah hati. Sebab ada satu cerita di mana suami istri, sepasang suami istri, mereka ketika mereka tidur, lalu tiba-tiba istrinya terbangun dan bercerita kepada suaminya bahwa barusan dia bermimpi menerima uang 1 miliar. Iya. Lalu suaminya bertanya, apa yang kau lakukan dalam mimpimu itu ketika menerima uang 1 miliar? Lalu istrinya bercerita, ketika aku menerima uang itu, lalu aku memberikan 500 juta kepada gereja. Suaminya terperangah, wow, kok banyak sekali untuk gereja? Lalu istrinya berkata kepada suaminya, Pak, itu kan cuma mimpi. Mimpi aja kok pelit, apalagi kenyataan. Ya, hanya bermimpi saja hitung-hitungan. Bagaimana kalau nyata? Itu sebabnya kemurahan hati itu penting, berbagi itu penting. Karena orang yang bertekun dalam pemberian, yang satu tidak akan kekurangan, karena yang lain akan menolong, menguatkan, membantu, sehingga saling keterkaitan. Itulah persaudaraan yang sesungguhnya, itulah keluarga rohani yang sesungguhnya. Mereka memberikan milik mereka untuk dinikmati dalam kebersamaan sesuai keperluan masing-masing. Jadi kehidupan jemaat mula-mula mereka saling berbagi, mereka bertekun untuk saling memberi, saling mencukupkan satu dengan yang lainnya. Yang lebih memberi kepada yang kurang, ya. Sehingga semua boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Itu sebabnya bagaimana dengan kita saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajar kita untuk saling berbagi, saling memberi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sudahkah kita sebagai keluarga rohani saling memperhatikan satu dengan yang lainnya? Atau kita berkata, milikku, milikku sendiri. Kalau milikmu, milikku juga. Itu repot. Ya, itu sebabnya mari kita memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan. Kita sebagai keluarga rohani, kita melihat saudara kita yang lain, apakah mereka kekurangan, perlu dibantu, ya. Bukan perlu dibanting, tapi perlu dibantu satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya kita mau belajar untuk saling berbagi. Ketekunan berbagi itu penting. Seperti jemaat di mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi yang tertulis, di mana sebelumnya Pentakosta terjadi, di mana Roh Kudus tercurah dan Rasul Petrus berdiri berkhotbah dengan berani, maka 3.000 orang dibaptis dan diselamatkan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Seorang Petrus yang diurapi Roh Kudus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bagaimana dengan kita? Kehidupan kita, berapa banyak kita berbicara dan orang mendengar lalu bertobat? Itu penting. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kembali, kita sebagai keluarga rohani harus saling memberi. Apa yang selanjutnya, kita harus bertekun dalam persekutuan. Dituliskan dalam Kisah tadi, ya, ayat pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di ayat 46. Ada 2 tempat yang menjadi pusat persekutuan gereja mula-mula. Yang pertama adalah bait Allah, dan yang kedua adalah rumah masing-masing secara bergilir. Itu bicara soal tempat.
Sebab sebagai keluarga rohani kita perlu tempat untuk bersekutu, berkumpul bersama. Kalau saat ini kita bicara soal gedung gereja, di mana kita bisa bersekutu bersama, bertemu dengan keluarga rohani satu dengan yang lainnya untuk saling memberkati, menguatkan. Dan yang kedua, di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Itu penting. Hari-hari ini kita banyak di rumah dan bertemu dengan keluarga secara jasmani. Berbahagiakah kita? Bersukacitakah kita dalam persekutuan kita bersama keluarga masing-masing? Itu sebabnya kalau kita menengok kiri kanan kita, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Semakin kita sering bertemu, semakin kita menjalin persatuan dan kesatuan, seperti slogan salah satu televisi, menjalin persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi ada dua tempat penting hari-hari ini yang harus kita perhatikan, yaitu gereja. Gedung gereja merupakan tempat persekutuan kita bersama saudara seiman sebagai keluarga rohani, dan rumah kita bersekutu bersama dengan keluarga jasmani kita. Mereka berkumpul tidak sekedar berkumpul sambil bernyanyi, kami berkumpul, kumpul lagi, tetapi berkumpul di dalam nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Persekutuan kita harus dilakukan secara konsisten, baik itu di dalam persekutuan keluarga rohani, di gedung gereja atau dimanapun berada, bahkan bersama keluarga jasmani kita di rumah masing-masing. Itu penting, bukan sekedar untuk makan bersama, tetapi bersehati, berdoa, dan memuji Allah. Kalau kita berbicara mengenai bersehati, itu merupakan kesepakatan di mana ada 2 orang bersepakat meminta segala sesuatu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Hari-hari ini kita sudah sepakat belum dengan keluarga kita, baik secara jasmani maupun rohani? Bersehati, bersepakat untuk bersama-sama berdoa memuji Allah. Kalau kita punya pengertian atau paradigma soal penyembahan di masa-masa yang lalu, kita berpikir menyembah itu waktu kita datang di gedung gereja menyanyi bersama dengan yang lain, itu menyembah. Tetapi ternyata penyembahan itu adalah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita setiap hari kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Sebagai gaya hidup orang percaya dalam persekutuan bersama keluarga rohani maupun keluarga jasmani, kita memuji Tuhan. Menyanyi itu bagian dari penyembahan. Tetapi penyembahan itu tidak sebatas menyanyi, tapi perjalanan hidup kita, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertindak setiap hari. Kalau kita memuliakan Tuhan, mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah penyembahan yang sebenarnya bersama keluarga rohani kita maupun bersama keluarga jasmani kita. Itu sebabnya kasih persaudaraan yang erat memungkinkan setiap anggota untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga rohani, bahkan keluarga jasmani, saling menjaga, mengingatkan, oh itu salah, oh itu benar, oh itu tidak tepat, kita harus begini, harus begitu, harus menjaga kesehatan, hidup tidak sembarangan, ya. Kalau keluar rumah memakai masker, ya. Kalau melakukan aktivitas, kita harus mencuci tangan sebelumnya dan setelahnya juga mencuci tangan, sehingga pada akhirnya itu menjadi kebiasaan kita. Bahkan saya sendiri saking terbiasanya cuci tangan, sehabis mandi pun cuci tangan, menjadi kebiasaan yang kadang-kadang berlebihan. Itu sebabnya kita belajar hari-hari ini melakukan apa yang baik, saling mengingatkan, saling menjaga satu dengan yang lainnya, baik dengan keluarga rohani maupun keluarga jasmani. Bahkan saling menguatkan. Kalau kita berkumpul, jangan saling menghina, mengejek, bahkan menggosip, tetapi saling menguatkan, ya. Biasanya kalau ada 2-3 orang berkumpul itu
kebiasaan membicarakan orang lain. Kalau 3 berkumpul, membicarakan orang keempat. Kalau 2 berkumpul, membicarakan orang ketiga. Ya, itu saling membicarakan. Tetapi untung, syukur kepada Tuhan, kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan, ya, itu sebabnya persekutuan kita saling menjaga, saling menguatkan, berkumpul di dalam nama Tuhan, memuji Tuhan, bersekutu. Maka kehadiran Tuhan senantiasa atas hidup kita setiap hari. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya kita bersyukur pada kesempatan ini, di tengah jarangnya kita bertemu secara langsung, situasi yang tidak mudah ini, kita tetap bersuka cita. Sebab kita punya keluarga rohani, bahkan keluarga jasmani yang saling menguatkan, menjaga, memperhatikan, saling menolong, memperlengkapi satu dengan lainnya. Itu sebabnya kita diingatkan seperti apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula, untuk kita bertekun dalam mengajarkan firman Tuhan, bertekun dalam pemberian. Mari kita saling memberi, saling memperhatikan. Apa yang kita miliki kita bagikan, tidak menunggu kita kaya, tetapi dengan kemurahan hati, apa yang bisa kita lakukan bagian kita. Bahkan jangan lupa bertekun dalam persekutuan dengan keluarga kita jasmani maupun keluarga kita rohani. Lewat media apapun bisa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kesempatan saat ini di tengah situasi pandemi yang melanda seluruh dunia atas bangsa kami, atas kota kami. Kami tetap bersuka cita sebab Tuhan membawa kami dalam persekutuan bersama keluarga rohani kami, bahkan keluarga jasmani kami, tetap sehat, tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan, yang berkekurangan Tuhan berkati dengan kelimpahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, apapun yang kami lakukan. Tuhan memimpin kami untuk kami tetap setia, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pemberian, bertekun dalam persekutuan, untuk kami boleh menikmati setiap janji Tuhan yang dinyatakan pada waktunya. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami terus setiap hari bertekun, dan ketekunan kami, jerih payah kami tidak sia-sia, sebab ada upah yang besar yang Tuhan sediakan pada waktunya. Terima kasih. Kami naikkan syukur doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kembali kami mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada Tuhan, dan menjamah setiap keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Kau menjamah keluarga seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Saudara, mungkin setiap kita pernah merasa gagal, pernah merasa gagal dalam berkeluarga, pernah merasa gagal sebagai seorang suami, pernah merasa gagal sebagai seorang istri, pernah merasa gagal sebagai seorang anak, pernah merasa gagal sebagai seorang tua. Tapi percaya satu hal saya mau katakan saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup keluarga kita saudara. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah mempunyai rencana yang indah untuk saya dan saudara, untuk keluarga kita. Mungkin saat ini di antara kita masih ada yang bergumul, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita yang belum ada di dalam Tuhan. Percaya saja, kuasanya bekerja atas setiap keluarga hari ini. Mari kita mau satukan hati kita di dalam Tuhan, kita mau mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Saat kami menaruh harapan kami di dalam Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus, untuk hidup kami, untuk keluarga kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa
tidak mampu berjalan sendiri Tuhan Yesus. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Tanpa Tuhan di sampingku, Tanpa kami Tuhan tidak bisa berdiri sendiri Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Terima kasih Tuhan. Kami pertolongan percaya Tuhan yang menjadi pertolongan kami. dari Tuhan yang menjadi kubu pertahanan kami. Kepadamu kami berharap Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. sekali lagi dengan lembut kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menguatkan kehidupan rumah tangga kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita terus mau taat dan setia melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang boleh terus meneguhkan, menguatkan kami, membimbing, menuntun setiap kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pulau-pulau yang ada Tuhan, hasil bumi Tuhan, hasil laut diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diberkati. Bangsa kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala krisis yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik COVID-19 ini maupun krisis ekonomi yang ada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu pertolongan perubahan itu hanya Tuhan yang sanggup
mengubahkannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Tuhan, wakil, para menteri yang ada, jajaran pemerintah pusat maupun sampai ke daerah, gubernur, wali kota, camat, bahkan sampai RT RW Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Tuhan turun atas mereka, sehingga setiap keputusan, kepercayaan yang sudah tanggung jawab yang sudah diberikan kepada mereka lakukan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk mendatangkan sejahtera, keamanan atas apa yang dipercayakan bagi mereka. Setiap daerah, semua yang dipercayakan kepada mereka, tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Berkati kesehatan para pemimpin kami Tuhan dalam pemerintahan. Mereka berikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk memutuskan segala sesuatunya demi kebaikan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Biarlah kota kami Tuhan, bangsa kami Indonesia, setiap kota-kota yang ada boleh menjadi bangsa yang makmur, kota yang diberkati, aman, kondusif dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga jemaat Tuhan hari-hari ini yang ada di rumah Tuhan. Mereka sudah dengan setia tetap beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati umat-Mu hari-hari ini yang sakit, dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Yang letih dan lesu diberikan kekuatan baru ya Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Yang hatinya bersedih Tuhan, hamba-Mu berdoa ada penghiburan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Lutut, tangan yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Hati yang kecewa ya Tuhan, hati yang berduka disembuhkan, dipulihkan, dijamah, mengalami kesegaran baru dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami siap untuk terima berkat daripada Tuhan. Bapak saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Thank you for worshiping with us. Jesus bless you. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semua.